Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kalian sehat? Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan salah satu materi analisis mikrobiologi yang berjudul Media Biakan Mikroba. Kalian simak baik-baik ya. Let's get started. Yang pertama-tama, mari kita ketahui dulu apa itu media. Media merupakan suatu wadah atau tempat. Dalam hal ini, media biakan mikroba merupakan suatu wadah yang berisi campuran zat-zat hara atau nutrien yang berfungsi untuk makanan dari mikroba agar mikroba dapat berkembang biak dan tumbuh dengan baik. Nah, untuk kedepannya, fungsi dari media biakan mikroba tidak hanya digunakan untuk perkembangbiakan saja, tetapi juga bisa digunakan untuk fungsi-fungsi lain seperti isolasi, pengujian sifat-sifat fisiologis mikroba, dan masih banyak lagi. Agar suatu mikroba dapat tumbuh dengan baik dalam suatu media, maka media tersebut memiliki kriteria yang harus dipenuhi. Syarat media yang baik yang pertama yaitu media harus mengandung zat hara yang mudah terurai oleh mikroba. Unsur zat hara yang harus ada ialah mengandung air, karbon, vitamin, dan juga mineral. Kemudian, syarat yang kedua ialah media harus memiliki tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai. pH yang sesuai yang dapat membuat mikroba untuk bertahan hidup ialah pH normal atau pH netral. Syarat yang selanjutnya ialah suatu media harus mengandung zat penghambat mikroba lain. Selain suatu media harus mengandung zat yang mendukung pertumbuhan mikroba, media juga harus memiliki zat yang dapat menghambat atau mematikan pertumbuhan mikroba lain yang dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi. Kemudian, syarat yang terakhir ialah suatu media harus berada dalam keadaan steril. Sebelum dilakukannya praktikum, semua alat, bahan, dan media harus disterilkan terlebih dahulu sesuai dengan SOP sterilisasi yang berlaku yang telah dipelajari di bab sebelumnya. Kemudian, jika diamati dari fisiknya, bentuk media secara umum dibagi menjadi 3, yaitu media padat, media cair, dan juga media semi-solid. Bentuk media yang pertama yaitu media padat, merupakan media yang mengandung substansi pemadat yang ketika media tersebut berada dalam konsentrasi panas, dia berbentuk cair, dan ketika berada dalam konsentrasi dingin, dia akan memadat. Contoh dari media padat yang sering digunakan yaitu endoagar dan juga gelatin. Kemudian, bentuk media yang kedua ialah media cair. Media cair merupakan suatu media yang mengandung larutan cair yang apabila media tersebut sudah diletakkan dalam botol reaksi atau tabung Erlenmeyer akan dinamakan dengan broth. Media cair digunakan dengan tujuan agar bakteri dapat tumbuh secara menyebar dan tercampur rata dengan media. Karena bentuknya yang cair, maka bakteri dapat tumbuh, menyebar, dan tercampur rata secara sempurna dalam media tersebut. Kemudian, bentuk media yang terakhir ialah media semi padat atau semi solid, yaitu media yang berbentuk sedikit padat dan juga sedikit cair, biasanya mengandung 0,3-0,4% agar jadi memiliki tekstur yang sedikit kenyal. Media semi-solid atau semi-padat ini digunakan dengan tujuan agar suatu mikroba dapat tumbuh secara menyebar tetapi tidak tercampur rata dengan media saat terjadinya goncangan. Setelah mempelajari bentuk-bentuk media, selanjutnya ialah terdapat berbagai macam fungsi media yang biasa digunakan dalam percobaan. Terdapat 6 macam fungsi media biakan mikroba, yaitu yang pertama ialah media umum. Merupakan suatu media yang digunakan sebagai pertumbuhan dan perkembangbiakan dari mikroba seperti pada umumnya.
Kemudian, fungsi media yang kedua ialah media pengaya. Merupakan suatu media yang ditambahkan zat-zat organik yang diperoleh dari makhluk hidup, contohnya telur dan juga darah. Fungsinya ialah untuk digunakan pertumbuhan bakteri yang tidak dapat tumbuh pada media sederhana. Kemudian fungsi media yang ketiga ialah media selektif. Media selektif dapat ditumbuhi oleh satu atau lebih jenis mikroba tertentu, tetapi memiliki zat yang menghambat atau mematikan mikroba jenis lain yang tidak diinginkan. Fungsi selektif ini dapat dilakukan dengan menambahkan bahan kimia, pewarna, ataupun antibiotik ke dalam media. Contoh media ini ialah media SSA atau Salmonella Shigella agar. Kemudian, fungsi media yang selanjutnya ialah media diferensial, yaitu suatu media yang mengandung unsur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mikroba dari penentuan sifat-sifat fisiologisnya. Media yang sering digunakan yaitu media McCankey, yaitu media yang dapat mengidentifikasi bakteri yang memfermentasikan laktosa dan bakteri yang tidak memfermentasikan laktosa. Kemudian fungsi media yang selanjutnya ialah media transport yang berfungsi untuk membawa spesimen dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tetap menjaga keamanan dari kehidupan mikroba tersebut. Media yang biasa digunakan ialah media Stuart, media Carey, Blair, dan juga alkali pepton. Kemudian, fungsi media yang terakhir yaitu media perhitungan ialah suatu media yang digunakan untuk menghitung jumlah mikroba pada suatu bahan. Metode yang sering digunakan dalam media perhitungan ini ialah metode MPN dan juga metode TPC pada kelas 12. Nah, itulah materi media biakan mikroba yang ada pada kelas 11, analisis pengujian laboratorium. Sekian dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.